Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan bab 10, yaitu tentang implikasi etis dari teknologi informasi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Avia dengan NPM Mahir 041, yang kedua ada Andika Triaji dengan NPM Mahir 184, yang ketiga ada Afina Farah Adila dengan NPM Mahir 221, yang keempat ada Nadila Mafula Indana Suka dengan NPM Mahir 227, yang kelima ada Fatima Yahya dengan NPM Mahir 234, lalu yang keenam ada Maya Nabila dengan NPM Mahir 236, dan yang terakhir ada Septia Natri dengan NPM Mahir 350. Nah, sebelum ke pembahasan yang lebih dalam, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang arti dari moral, etika, dan hukum. Yang pertama ada moral. Jadi, moral merupakan tradisi dan kepercayaan yang berkaitan dengan perilaku yang dianggap benar atau salah. Moral juga dapat dipahami sebagai suatu institusi sosial yang memiliki sejarah panjang serta seperangkat aturan yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Lalu ada etika. Kata etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti karakter. Etika adalah kepercayaan, standar, dan teladan yang ditujukan sebagai panduan untuk individu dan masyarakat. Etika ini bervariasi dari satu masyarakat ke masyarakat yang lain. Lalu ada hukum. Hukum adalah peraturan perilaku formal yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, seperti pemerintah, terhadap subjek atau warga negaranya di mana terdapat hukuman jika tidak dipatuhi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Komputer di Amerika Serikat. Undang-Undang Komputer di Amerika Serikat ini berfokus pada berbagai hak dan batasan yang berkaitan dengan akses data, khususnya data kredit dan data yang dipegang oleh pemerintah, data privasi, data kejahatan komputer, dan paten peranti lunak yang merupakan fokus utama. Meskipun bertujuan melindungi sistem komputer, JFAA sering dikritik karena penerapannya yang terlalu luas, bahkan terhadap pelanggaran kecil seperti melanggar ketentuan layanan sebuah situs. Selain itu, terdapat Electronic Communication Privacy Act atau ECPA yang melindungi komunikasi elektronik dari penyadapan dan pengintaian tanpa izin, serta mengatur bagaimana aparat penegak hukum dapat mengakses data digital. Dalam hal hak kekayaan intelektual, Digital Millennium Copyright Act atau DMCA pada tahun 1998 sangat penting karena melarang pembajakan perangkat lunak dan bypass sistem keamanan digital, serta memberikan perlindungan kepada platform digital terhadap tanggung jawab hukum jika terdapat pelanggaran hak cipta secara aktif. Lalu yang selanjutnya ada paten peranti lunak. Istilah paten peranti lunak atau software paten merujuk pada hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu yang berkaitan dengan perangkat lunak atau software untuk dalam jangka waktu tertentu. Dengan hak ini si pemilik paten bisa melarang pihak lain dalam membuat, menjual, atau mendistribusikan perangkat lunak tersebut tanpa izin dari pemiliknya atau owner. Selain itu, terdapat manfaat paten perangkat lunak bagi pengembang atau pengusaha, menjadi aset komersial yang bisa diperjualbelikan atau dilisensikan, meningkatkan nilai perusahaan terutama pada startup teknologi, dan yang ketiga menjadi dasar hukum untuk menggugat pihak yang melanggar. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait meletakkan moral, etika, dan hukum pada tempatnya, di mana penggunaan komputer di dunia bisnis itu diarahkan oleh nilai moral dan etis manajer, spesialis informasi dan pengguna, serta hukum yang berlaku. Nah, di sini hukum adalah yang termudah untuk diinterpretasikan karena bersifat tertulis. Tetapi dengan etika itu tidak terdefinisi sedemikian tepat dan mungkin bahkan tidak disetujui oleh semua anggota masyarakat. Wilayah etika komputer yang kompleks inilah yang saat ini itu sangat banyak diperhatikan. Lalu terkait dengan kebutuhan akan budaya etika.
Yang pertama, bagaimana budaya etika itu diterapkan, yaitu melalui 3 hal. Yang pertama itu kredo perusahaan, di mana adalah pernyataan singkat mengenai nilai-nilai yang ingin dijunjung oleh suatu perusahaan. Lalu bisa juga melalui program etika, yakni upaya yang terdiri atas berbagai aktivitas yang didesain untuk memberikan petunjuk kepada para karyawan untuk menjalankan kredo perusahaan. Lalu ada kode perusahaan yang disesuaikan. Banyak perusahaan merancang sendiri kode etik perusahaan mereka. Terkadang kode-kode etik ini merupakan adaptasi dari kode untuk industri atau profesi tertentu. Selanjutnya yaitu meletakkan kredo, program, dan kode pada tempatnya, di mana kode kredo perusahaan memberikan dasar untuk pelaksanaan program etika perusahaan. Kode etik tersebut menggambarkan perilaku-perilaku tertentu yang diharapkan dilaksanakan oleh para karyawan perusahaan dalam berinteraksi antara satu dengan lain dan dengan elemen-elemen lingkungan perusahaan. Selanjutnya yaitu alasan dibalik etika komputer. James Hammer mendefinisikan etika komputer atau komputer etik sebagai analisis sifat dan dampak sosial teknologi komputer serta perumusan dan justifikasi dari kebijakan-kebijakan yang terkait untuk penggunaan teknologi tersebut secara etis. Nah, menurut James sendiri ada 3 alasan utama dibalik minat masyarakat yang tinggi akan etika komputer. Yang pertama ada kelenturan secara logis, atau logical malleability, yaitu kemampuan untuk memprogramkan komputer melakukan hampir apa saja yang ingin kita lakukan, atau lebih luasnya apa saja yang ingin kita akses ke dalam komputer tersebut. Lalu yang kedua ada faktor transformasi, yaitu alasan atas etika komputer yang ini didasarkan pada fakta bahwasanya komputer dapat mengubah cara kita mengerjakan sesuatu dengan drastis. Lalu yang ketiga ada faktor ketidaktampaan. Nah, di sini itu komputer dipandang oleh masyarakat seringkali sebagai sebuah kotak hitam. Seluruh operasi internal komputer tersebut itu dilakukan secara tersembunyi dari penglihatan. Nah, ketidaktampakan operasi internal ini memberikan kesempatan terjadinya hal-hal berikut ini. Yang pertama yaitu ada nilai pemrograman yang tidak nampak, lalu perhitungan rumit yang tidak tampak, dan yang ketiga ada penyalahgunaan yang tidak tampak. Selanjutnya yaitu alasan dibalik etika komputer ini harus memenuhi semua hak-hak, yaitu yang pertama ada hak sosial dan komputer. Masyarakat itu tidak hanya mengharapkan pemerintah dan dunia usaha untuk menggunakan komputer secara etis, namun menuntut beberapa hak yang berhubungan dengan komputer. Salah satunya yaitu hak sosial dan komputer. Klasifikasi hak-hak manusia ini dalam wilayah komputer yang paling banyak dipublikasikan adalah Papa rancangan Richard O. Mason. Lalu yang kedua ada hak privasi. Yaitu di sini menurut Mason, hak ini terancam oleh 2 hal, yaitu meningkatkan kemampuan komputer untuk digunakan dalam kegiatan mata-mata dan meningkatnya nilai informasi dalam proses pengambilan keputusan. Nah, di dalam hak privasi ini hak-hak pribadi atau data-data pribadi ini terlindungi dan tidak dapat diakses oleh pihak luar yang bertujuan untuk menyalahgunakan data tersebut. Lalu yang ketiga ada hak untuk mendapatkan keakuratan. Nah, komputer ini memungkinkan tingkat keakuratannya yang tidak dapat dicapai dengan sistem non-komputer. Potensi ini memang tersedia, namun tidak selalu didapatkan. Beberapa sistem berbasis komputer berisikan lebih banyak kesalahan daripada yang diberikan secara sistem manual. Lalu yang keempat ada hak kepemilikan. Di sini yang dibahas yaitu hak kepemilikan intelektual. Nah, biasanya dalam bentuk program komputer. Vendor peranti lunak dapat menghindari pencurian hak kepemilikan intelektual melalui undang-undang hak cipta, hak paten, dan persetujuan lisensi. Yang terakhir yaitu ada hak mendapatkan akses. Di sini seseorang harus memiliki peranti keras dan peranti lunak komputer yang mengharuskan membayar biaya akses tersebut. Mengingat komputer ini dapat mengakses data dari penyimpanan dan lebih cepat, sehingga lebih mudah dibandingkan dengan jenis teknologi yang lainnya. Baik, selanjutnya ada audit informasi.
Yang pertama, pentingnya objektivitas, di mana hal unik yang ditawarkan oleh audit internal merupakan objektivitas. Agar para auditor dapat menjaga objektivitas, mereka harus menyatakan bahwa mereka tidak menginginkan tanggung jawab operasional sistem yang mereka bantu kembangkan. Mereka hanya bekerja dengan kapasitas sebagai penasehat. Mereka membuat rekomendasi untuk manajemen dan manajemen memutuskan apakah mereka akan menerapkan rekomendasi tersebut. Yang kedua ada jenis-jenis aktivitas audit, di mana yang pertama ada audit finansial. Mereka memverifikasi catatan-catatan perusahaan dan merupakan jenis aktivitas yang dilaksanakan auditor eksternal. Pada beberapa tugas, audit internal bekerja sama dengan audit eksternal. Pada tugas lain, auditor internal melakukan seluruh pekerjaannya audit sendiri. Yang selanjutnya ada audit operasional, di mana tidak dilaksanakan untuk memverifikasi keakuratan catatan, melainkan untuk memvalidasi efektivitas prosedur. Audit jenis ini merupakan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh analisis sistem pada tahap analisis dari masih siklus perancangan sistem. Sistem yang dipelajari hampir selalu berbentuk virtual dan bukan fisik, namun tidak selalu melibatkan komputer. Selanjutnya ada audit berkelanjutan pengendalian internal, di mana sama dengan audit operasional, tapi audit berkelanjutan berlangsung terus-menerus. Sebagai contoh, audit internal dapat secara acak memilih karyawan dan memberi slip gaji pada mereka tanpa menggunakan surat menyurat perusahaan. Prosedur ini menjaga agar nama di catatan pembayaran gaji mewakili karyawan sungguh dan bukanlah entry fiktif yang dibuat oleh seseorang penyelia atau supervisor curang yang ingin mendapatkan gaji lebih. Yang terakhir ada desain sistem pengendalian internal, di mana dalam audit operasional dan beriringan audit internal mempelajari sistem yang sudah ada. Namun auditor tidak harus menunggu hingga sistem diimplementasikan untuk mempengaruhi sistem tersebut. Auditor internal selayaknya berpartisipasi secara aktif dalam perancangan sistem karena dua alasan. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu subsistem audit internal, di mana dalam konteks sistem informasi manajemen, audit internal berperan sebagai alat verifikasi independen yang membantu manajemen mengidentifikasi potensi risiko, kelemahan sistem, serta era yang diperlukan perbaikan. Dengan memanfaatkan teknologi seperti audit trail, log aktivitas penggunaan, dan sistem notifikasi otomatis, auditor internal dapat melacak aktivitas yang mencurigakan dan menilai apakah sistem telah digunakan secara tepat. Selain itu, audit internal juga memberikan rekomendasi strategis guna meningkatkan efisien dan efektivitas operasional. Dengan adanya subsistem ini, perusahaan dapat memastikan bahwa sistem informasi manajemen mendukung pengambilan keputusan yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya adalah etika dalam teknologi informasi. Hal ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kode etik. Kode etik dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, keharusan moral umum. Keharusan ini berkenaan dengan perilaku moral, yaitu contohnya memberi kontribusi kepada masyarakat, menghindari bahaya, berlaku jujur, dapat dipercaya, dan adil, dan isu-isu yang pada saat ini mendapatkan perhatian hukum. Contohnya seperti hak milik, hak cipta, privasi, dan kerahasiaan. Lalu yang kedua ada tanggung jawab profesional yang lebih spesifik. Hal ini berkaitan dengan dimensi-dimensi kinerja profesional. Isu moral seperti berperilaku jujur dalam melakukan evaluasi dan menghargai komitmen, isu hukum dan tanggung jawab sosial untuk berkontribusi terhadap pemahaman umum mengenai komputer. Dan yang ketiga ada keharusan kepemimpinan organisasi. Sebagai pemimpin, mereka memiliki tanggung jawab untuk mendukung pengguna sah sumber daya komputer, menstimulasi orang lain di organisasi untuk memenuhi tanggung jawab sosial, dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada kepatuhan terhadap kode. Anggota ACM harus mengindikasikan dukungan untuk kode etik. Lalu yang kedua ada kode etik dan praktik profesional rekayasa peranti lunak. Kode ini mencatat pengaruh penting yang dapat diterapkan para ahli peranti lunak pada sistem informasi dan terdiri atas ekspektasi di 8 hal penting. Yang pertama ada masyarakat, 2 klien dan atasan, 3 produk, 4 penilaian, 5 manajemen, 6 profesi, 7 kolega, dan ke-8 diri sendiri. 5 dari hal di atas berkaitan dengan tanggung jawab di mana ahli tersebut menjadi bagian. Contohnya seperti masyarakat, klien, dan atasan, manajemen, profesi, dan kolega. Dua hal yaitu produk dan penilaian berkaitan dengan kinerja profesional, dan satu hal yaitu diri sendiri mengacu pada peningkatan diri sendiri.
Di sini saya akan menjelaskan mengenai etika dan CEO, di mana pelayanan informasi itu merupakan salah satu unit di dalam struktur organisasi. Namun mereka berada pada posisi kunci yang memiliki pengaruh terbesar dalam memenuhi tuntutan pemerintah maupun masyarakat akan pelaporan keuangan yang akurat. Nah, terlebih lagi sebagai seorang eksekutif yang memiliki tanggung jawab terhadap informasi penuh waktu, CEO merupakan orang yang tepat untuk memimpin upaya-upaya untuk memenuhi tujuan pelaporan ini. Nah, CEO ini dapat memenuhi ekspektasi pelaporan keuangan dengan cara mengikuti program yang mencakup hal-hal berikut ini. Yang pertama yaitu mencapai tingkat pemahaman yang lebih baik akan pemahaman prinsip-prinsip akuntansi. Yang kedua, mempelajari sistem informasi yang menyelesaikan laporan keuangan dan mengambil tindakan perbaikan. Yang ketiga, mendidik eksekutif perusahaan mengenai sistem-sistem keuangan. Yang keempat, mengintegrasikan ke dalam sistem informasi alarm yang memperingatkan eksekutif terhadap aktivitas yang membutuhkan perhatian. Yang kelima, secara aktif berpartisipasi di dalam dan memberikan informasi keuangan kepada elemen lingkungan. Dan yang terakhir yaitu mengendalikan dengan ketat keuangan yang dihabiskan untuk sumber daya informasi. Nah, dengan mengikuti program seperti ini, CEO dapat menjadi mercusuar integritas informasi di dalam perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengaruh Sarbanes-Oxley. Nah, Undang-Undang Sarbanes-Oxley atau SOX sendiri disahkan pada tahun 2002 setelah terjadinya skandal keuangan besar seperti Enron dan juga WorldCom dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan juga tanggung jawab eksekutif atas informasi keuangan perusahaan. Nah, SOX sendiri terdiri dari 10 pasal utama. 2 di antaranya berdampak langsung pada unit pelayanan informasi. Yang pertama yaitu CEO dan CFO wajib menandatangani laporan keuangan, dan yang kedua yaitu perusahaan diwajibkan untuk memiliki unit audit internal, di mana dalam konteks ini CEO itu memegang peran penting sebagai penjaga integritas informasi dengan memastikan data yang disajikan itu relevan, akurat, tepat waktu, dan juga lengkap, serta melibatkan auditor internal dalam pengembangan seluruh sistem informasi perusahaan. Selanjutnya ada SOX 404, di mana ketetapan SOX yang paling berdampak pada TI adalah bagian 404 yang mewajibkan adanya pengendalian internal atas pelaporan keuangan. CEO itu bertanggung jawab memastikan pengendalian ini tertanam sejak tahap perancangan sistem dan berfungsi secara efektif. Aktivitas perancangan ini mencakup yang pertama, identifikasi sistem yang berperan dalam pelaporan keuangan. Yang kedua, identifikasi risiko yang dihadapi oleh sistem tersebut. Yang ketiga, mendesain pengendalian yang mengatasi risiko tersebut. Yang keempat, mendokumentasikan dan juga menguji pengendalian sistem tersebut. Yang kelima, memonitor efektivitas pengendalian secara berkala. Dan yang keenam, memperbarui pengendalian sesuai dengan kebutuhan. Nah, selain itu, CEO juga harus memberikan pemahaman kepada CEO, CFO, dan juga eksekutif lainnya serta melaporkan pengendalian melalui Komite Pengawas MIS untuk memastikan akuntabilitas dan integritas informasi keuangan perusahaan. Selanjutnya ada SOX 409, di mana ketetapan SOX lain yang memenuhi pelayanan informasi adalah bagian 409, yang mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan perubahan kondisi keuangan secara real-time. Untuk memenuhi kondisi ini atau ketentuan ini, sistem informasi harus mendukung input online dan juga memiliki subsistem output yang mampu melaporkan perubahan keuangan secara langsung. Nah, selain itu, perusahaan juga diwajibkan untuk menyimpan salinan tinjauan audit, termasuk catatan elektronik selama 5 tahun. Selanjutnya ada SOX dan COVID, di mana ketetapan SOX dapat ditangani dengan bantuan standar dari COVID yang merupakan organisasi industri yang juga menyediakan standar keamanan sumber daya informasi. Nah, standar COVID sendiri itu selaras dengan ekspektasi EOX dan memiliki dampak global karena didukung oleh lebih dari 47.000 anggota di seluruh dunia. Lalu yang terakhir ada meletakkan Sarbanes-Oxley pada tempatnya. Sarbanes-Oxley atau SOX itu mendukung pendekatan preskriptif dalam penerapan sistem informasi manajemen, di mana sistem informasi akan dijalankan sebagaimana mestinya. Nah, perusahaan dan CEO yang sudah menerapkan MIS dengan baik, itu tidak akan mengalami kesulitan untuk memenuhi ketentuan SOX, karena pada dasarnya SOX sendiri itu menuntut agar eksekutif, sistem keuangan, dan juga TI itu beroperasi secara etis dan juga sesuai dengan fungsi idealnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.